Curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba-Mu, dalam kehidupan kekasih-kekasih jiwa-Mu. Saat ini Kau lawat, saat ini Kau berkati dengan berkat lahir dan batin. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Berbicaralah Engkau melalui kehidupan kami hamba-Mu. Kami semua siap Engkau berkati. Indonesia siap Engkau berkati. Indonesia Engkau pakai menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang sangat baik dalam ibadah ini, mari kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan, yang harus dimiliki sebelum semuanya berakhir. Ini temanya, yang harus dimiliki sebelum semuanya berakhir. Kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat 36. Matius pasal 24 mulai dari ayat yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, terus. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Terus, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari
dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Terima kasih, puji Tuhan saudara, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan berlalu. Semuanya akan musnah. Ada satu yang tidak bisa musnah. Ini yang harus dimiliki oleh umat manusia yang dicipta sesuai dengan gambar Allah. Maksud saya, manusia itu dibentuk sesuai dengan gambar Allah sendiri. Manusia itu dibentuk oleh tangan Allah sendiri, itu sangat istimewa di hadapan Allah, sangat istimewa. Ingat saudara hal ini. Saya ulang ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Jadi ada siksaan saudara. Ada siksaan itu zaman Idajjal, itu ada bahasa lain seperti itu. Kalau bahasa Alkitab ini zaman Antikris selama 3,5 tahun. Itu berakhir. Yang mengakhiri siapa? Anak manusia yang namanya Yesus Kristus. Itu yang menghentikan, karena waktunya hanya 3,5 tahun untuk Idajjal atau Antikris itu. Diakhiri. Antikris dan nabi palsu itu ditangkap, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Nah, di sini kalau saudara perhatikan baik-baik, segera sesudah siksaan masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan berguncang. Kuasa-kuasa langit yang menahan langit itu berguncang. Jadi kalau hari-hari ini, akhir-akhir ini banyak berita yang menggoncangkan mengenai gempa bumi, mengenai tsunami, mengenai peperangan. Sudah dalam Matius pasal 24 ini sudah dituliskan. Menjelang kedatangan anak manusia, itu semuanya akan terjadi. Akan musnah bumi ini, saudara. Contohnya, supaya lebih jelas saudara, kita baca Wahyu pasal 20 ayat 15 sampai ayat 11 sampai 15, Mas saya. Ya, Wahyu 20 ayat yang ke-11 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Jadi lenyap. Bumi, langit lenyap. Terus? Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini bumi, langit, alam semesta ini lenyap semuanya. Ini firman. Kita baca lagi Matius pasal 24 ayat 35. Begini bunyi firman Tuhan.
langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap berlalu, tetapi firman Tuhan kekal selamanya, tidak akan berlalu. Amin, saudara. Jadi di dalam hidup kita ini, supaya kita tidak ikut lenyap bersama dengan bumi alam semesta ini, terima firman, percaya kepada firman. Firman itu siapa? Coba Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ini Injil. Jadi Injil ini memberitakan kabar sukacita bagi orang yang percaya. Sekalipun langit dan bumi akan berlalu, orang yang percaya itu tetap hidup. Pujian tadi mengatakan, berkat-Mu melimpah atas orang yang percaya pada firman. Amin. Ya, terus Yohanes pasal 1 mulai dari ayat yang ke-1 sampai 5. Begini bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pribadi Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi firman itu pribadi Allah sendiri. Matius 24 ayat 35 tadi, langit dan bumi akan lenyap. Itu perkataan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataanku, Yesus Kristus mengatakan, firman yang kusampaikan tidak akan berlalu. Ayat 14 Yohanes ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pribadi firman itu menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Firman itu menjadi manusia, memakai sosok seorang gadis yang namanya Maria. Malaikat Jibril mengatakan, jangan takut engkau hai Maria, engkau mendapatkan kasih karunia dari Allah. Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki, namakan dia Yesus. Arti nama Yesus penebus dosa. Jadi kalau manusia berdosa ini menerima firman yang namanya Yesus Kristus, berseru, Yesus ampuni dosaku, Dia akan menghapus dosa-dosa kita. Amin. Kalau dosa sudah dihapus, umat manusia memiliki hidup dalam dirinya, hidup yang kekal. Pribadi firman itu firman yang mencipta. Kalau hari esok berita secara umum di dunia ini, segala sesuatu akan mengalami perubahan. Perubahan dalam hal apa? Iklim mengalami perubahan. Yang dagang, sembako dan sebagainya mengalami perubahan harga.
Kemarin pulakan harga 100 rupiah misalnya. Untuk pulak lagi nggak bisa, perlu stok modal yang banyak lagi. Tetapi saudara, sebagai orang yang percaya firman, firman itu akan mencipta, firman itu akan mengadakan jalan pertolongan. Amin. Kalau saudara ingat Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 3 saja dulu. Allah itu menciptakan alam semesta dalam situasi belum terbentuk, masih gelap gulita. Satu yang perlu saudara ingat di sana, Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Ayat 3, Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi. Perkataan firman itu dihidupkan, diwujudkan oleh Roh. Roh Kudus, Roh Allah itu menghidupkan, mewujudkan. Kalau Roma pasal yang ke-10 ayat 8, firman itu dekat. Di mana? Di mulut dan di hatimu. Hati percaya, mulut memperkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ditolong Tuhan, aku diberkati Tuhan, usahaku diberkati Tuhan. Roh Kudus itu mengerami firman, perkataan saudara itu nanti akan diwujudkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi antara firman dan Roh Kudus itu bagaikan dua sayap Raja Wali yang mengetakkan sayapnya. Ini saudara tanamkan. Sekarang ayat yang kedua 12, ya, ayat 12 Yohanes 1 ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, jadi Yesus Kristus pribadi Allah yang Maha Besar itu turun kepada miliknya, bumi alam semesta miliknya, dia yang menciptakan. Tetapi miliknya itu menolak. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya di dalam nama Yesus itu diberi kuasa. Tadi sudah disampaikan Roma pasal 10 dulu, kita baca di sana. Roma 10 ayat 8 sampai ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman itu tinggal di mulut, di hati, percaya, simpan di dalam hati firman itu. Mulut memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh, jiwa, rohku sehat kuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hidupku. Di tengah-tengah kesukaran, Tuhan semakin membuka, mencurahkan berkat-berkatnya dalam hidupku. Itu akan terjadi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan,
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Ini firman. Firman yang saudara terima, nama Yesus yang saudara terima dalam lubuk hati. Yesus yang bertahta dalam hati jiwa kita. Roh Kudus ada dalam hati kita. Saudara perkatakan, aku telah dibenarkan Tuhan. Dosa-dosaku telah dihapus oleh Tuhan. Yesus Kristus mati dan bangkit untuk membenarkan hidupku. Sehingga kehidupan saudara menghadapi hari esok itu, saudara akan dipercaya oleh Allah mengelola kemuliaan berkat-berkat dari tempat yang mati. 4 season yang telah saya sampaikan mengenai mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara renungkan di situ, di tengah-tengah keguncangan dunia ini, saudara akan dialiri kuasa Allah untuk mengelola bumi ini, dan itu akan terjadi. Nah, saudara, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kuasa Tuhan akan menyertai saudara. Kuasa Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Jadi iman. Kalau saudara ditanya orang, bagaimana keadaanmu? Puji Tuhan, aku sehat, aku kuat. Amin. Saudara sering baca firman ini. Kalau kurang jelas penglihatannya, kalau siang itu membaca lebih terang. Di bawah terik matahari itu lebih terang di situ. Atau saudara membaca dengan lampu yang lebih besar. Karena apa? Kalau membaca firman, nanti yang bertahta di benak ini, di lubuk hati ini firman. Dia mencipta, Dia membela, Dia sang penyembuh, Dia tabib yang ajaib. Dia mengurapi dengan Roh Kudus, Dia mengurapi dengan kuasa darahnya. Tubuh jiwa kita dibersihkan. Jadi hal ini saudara harus miliki firman dalam hati. Langit gunjang ganjing, tetapi perkataan Tuhan tidak akan bergeser sedikit pun. Langit dan bumi akan hancur lenyap, tetapi orang-orang yang memiliki firman mendapatkan tugas yang besar, seperti di dalam Matius pasal 24 tadi katakan, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Siapakah dia? Orang-orang yang memiliki firman. Yang memiliki firman dalam hatinya terpelihara, bahkan dipercaya oleh Allah untuk menjadi penyalur tangannya Allah, memberkati orang-orang yang sengsara, kena musibah, mereka mengalami kekurangan makan, mereka mengalami situasi yang gonjang ganjing. Kalau Tuhan menggoncangkan hati bangsa-bangsa, kalau hatinya tergoncang alias stres mereka, saudara yang dipercaya kuasa Allah, saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tenang dan tentram. Tuhan memelihara. Pemeliharaan Allah itu akan turun, memelihara orang itu. Dan Haggai pasal 2 ayat 6 dan 7 itu akan digenapi. Di saat Tuhan Yesus Kristus berfirman, kekuatan langit akan bergoncang, bintang-bintang akan berguguran, matahari gelap. Saat itu orang-orang pilihannya akan dikumpulkan dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Coba ya kita amati ini.
Orang-orang percaya akan dibangkitkan, yang percaya itu akan dibangkitkan dari antara orang mati, khususnya yang sudah mati. Itu nanti 1 Tesalonika pasal 4 dari ayat 13 dan seterusnya itu. Orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan. Saat itu perkataan Tuhan Yesus Kristus itu akan digenapi, akan dikumpulkan. Kalau sebelum zaman antikris itu, Wahyu pasal 12 ayat 6 katakan, perempuan yang melahirkan itu akan diungsikan di padang gurun selama 3,5 tahun. Itu yang masih hidup. Tetapi kalau setelah zaman antikris, itu yang dikumpulkan orang-orang yang sudah mati dibangkitkan, yang tadi di padang gurun juga mengalami lawatan Tuhan secara khusus, bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan Kristus yang kedua kali. Yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubah itu di saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amati di situ ayat-ayat ini. Dan ini season yang pertama saya sampaikan. Jadi yang harus dimiliki umat manusia sebelum semuanya ini berakhir, milikilah firman. Milikilah firman yang menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Saudara akan mendapatkan tugas yang besar seperti Yusuf yang memiliki firman. Sekalipun Yusuf itu diinjak-injak oleh saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Firman yang diimani Yusuf terjadi di saat alam semesta waktu mengalami pahit kelaparan. Yusuf itu yang dipercaya Firaun mengelola harta Mesir. Hal ini pun akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang memiliki nama Yesus. Langit dan bumi akan bergoncang, perekonomian akan bergoncang, tetapi bagi orang yang memiliki firman akan dialiri kekayaan Allah. Berkatmu melimpah itu benar, tapi itu untuk pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Tugas ini mau tidak mau itu akan dibebankan bagi orang yang memiliki firman. Dan itu pun saudara akan mendapatkan kekuatan lebih besar karena firman itu tidak pernah berubah. Kuasanya dari kekal sampai kekal tidak berubah. Dia menciptakan alam semesta sendiri. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah capek. Bahkan dia memberi kekuatan kepada yang lelah, yang tidak berdaya, diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah, kita baca sekarang 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, segala sesuatu akhirnya sudah dekat. Kesudahan. Bumi ini akan dimusnahkan. Wahyu pasal 20 tadi ayat 11. Tidak ada tempatnya nanti. Yang ada tahta Allah yang maha tinggi. Yang duduk di situ Yesus Kristus, yang adil menghakimi semua umat manusia. Tetapi kekasihnya saat itu ada di langit baru, bumi baru.
tidak masuk di pengadilan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Miliki firman, yakini janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan pasti memelihara hidupku, memelihara keluargaku, memelihara anak-anakku, memelihara orang-orang yang percaya kepadamu. Ini saudara yakini. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tenang saja, apapun yang terjadi. Berkat saudara semakin bertambah. Amin. Berkat saudara semakin bertambah, yang nambah itu Tuhan. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau mendengar berita ini dan itu, saudara kuasai, tenang, dan tetap berdoa. Karena di dalam doa itu saudara, kita ini ketemu dengan Sang Pencipta, pribadi firman. Amin. Maka firman ini jadi berkat untuk kita. Dan selanjutnya sesi kedua nanti akan disampaikan di saat ibadah yang akan datang. Kita akan menyanyikan pujian, ya Roh Allah yang hidup ini menolong kita, membela kita. Rohmu yang kudus, pulihkan
Tuhanku berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hati, buka hati, untuk jamaahmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Kuryo sakilah mayu, kuryo sakilah mayu. Gusti siharan kamaya lo, siman sadar kasku, lamang kata sini. Gusti siharan pribadi yang kekal, pribadi yang kekal. Gusti sing kamaran kata sulung kumono kekuatan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Gusti sini kamalan kapilih di bosan sakilah. Kami membuka hati untuk Engkau Roh Kudus meneguhkan firman dalam hati kami. Apapun yang terjadi di bumi ini, di alam semesta ini, semuanya telah Kau firmankan, dan apa yang telah Kau firmankan akan terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanmu, firmanmu tidak akan berlalu. Aku buka Engkau untuk hidup anak-anakmu yang percaya kepadamu oleh kuasa
Yesus Kristus, segala penghambat penghalang berkat-berkat, dosa-dosa kami sudah dihapus, hidup kami dibersih menjadi tahta Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Waktunya sudah sangat dekat. Biarlah kami menguasai hati kami sehingga menjadi tenang, bisa berdoa, bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa Surgawi, Tuhan memberkati perjamuan suci menjadi tubuh dan darah Tuhan. Setiap pribadi yang menerima akan terjadi sesuai dengan iman mereka. Kalau mereka mengimani berkat yang besar diterima, dalam nama Tuhan Yesus terjadilah dalam hidup mereka. Kalau mereka mengimani dosa-dosa telah dihapus, terjadi tubuh jiwa mereka menjadi milik Allah yang Maha. Imam yang melingkup berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan tunjukkan. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga. Perjamuan suci ini memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas bukit Golgota, menanggung semua kesengsaraan kami, kesesakan hidup kami, sakit penyakit kami, dosa-dosa kami telah Kau tanggung di bukit Golgota. Seiring Kau menyerahkan nyawa-Mu, langit terbuka, pintu surga terbuka untuk kami yang percaya kepada-Mu. Semakin dekat penggenapan firman ini, kita dengarkan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Yesus Kristus berkat yang besar terima saja. Kita angkat cawan minuman yang isi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengampuni dosa kami. Kami akan minum darah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serahkan seluruh Tuhan, membuka Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat aku terima. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.